Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataria Vakans dengan NIM 1501223333. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku 2, yaitu Perbankan. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, industri perbankan memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengembangkan dunia usaha, dan dampaknya mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia. Jadi, sebagai salah satu penopang perekonomian di Indonesia, fungsi bank sebagai perantara keuangan harus berjalan dengan baik. Selain menjalankan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, jasa penampungan pembayaran tagihan atau collection, jasa penitipan barang berharga atau safe deposit box, dan lain-lain. Peran penting perbankan dalam sistem keuangan. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Krisis tahun 1998 ini membuktikan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga perekonomian yang berkelanjutan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan, seperti 1. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal, sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. 2. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 3. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya, sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. 4. Sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistematik. Di samping berperan dalam sistem keuangan, peran bank dalam suatu negara juga dapat dilihat dari harapan masyarakat atas keberadaan bank bagi mereka. Terkait dengan harapan masyarakat tersebut, maka ada 3 peran penting yang dijalankan oleh perbankan sebagai berikut. 1. Lembaga kepercayaan atau agent of trust. Dalam dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust. Bank dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Uangnya akan dikelola dengan baik. Bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 2. Agen pembangunan negara atau agent of development. Peran bank sebagai agen of development semakin terasa pada bank-bank pemerintah yang selain menjalankan peran komersil, juga membantu menjalankan misi pemerintah yang mendukung kelancaran program pembangunan yang strategis. Misalnya, peran bank pemerintah menyalurkan kredit kepada petani untuk ketahanan pangan negara, menyalurkan kredit ke sektor industri strategis seperti pembangunan infrastruktur kelistrikan, jalan, bandara, dan penyaluran kredit untuk mendukung usaha kecil seperti kredit usaha rakyat. 3. Pemberi layanan atau agent of service. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengirim uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan selalu terkait dengan suku bunga. Suku bunga mempengaruhi keputusan ekonomi seseorang atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pengusaha. Apakah akan melakukan investasi pada proyek baru, perluasan kapasitas, atau menundanya. Ketika suku bunga tinggi,
Orang biasanya akan lebih suka menyimpan uang mereka di bank karena ia akan mendapatkan bunga yang tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank. Pengelolaan kelembagaan bank merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Pengaturan kelembagaan bank antara lain mencakup pendirian, kepemilikan, kegiatan usaha, dan jaringan kantor, kepengurusan pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG, dan penetapan status dan tidak lanjut pengawasan bank. Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kepemilikan saham bank perlu dibatasi melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank, sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank umum konvensional atau bank umum syariah, BUK atau BUS, dan bank pengkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah, BPR atau BPRS, dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan pihak lain di Indonesia, atau dari dan untuk tujuan pencucian uang atau money laundering. Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham. Batas maksimum kepemilikan saham pada bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut. 1. 40% dari modal bank untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank. 2. 30% dari modal bank untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan. 3. 20% dari modal bank umum konvensional dan 25% dari modal bank umum syariah. Good Corporate Governance atau GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawab atau responsibility, independensi atau independensi, dan kewajaran atau fairness. Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek GCG, yaitu governance struktur, governance process, dan governance outcome yang meliputi dua komponen penilaian. Dalam rangka menerapkan Good Corporate Governance tersebut, BPR wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi dan harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite. 4. Penanganan benturan kepentingan. 5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit eksternal. 6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal. 7. Batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. 8. Rencana bisnis BPR. 9. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan.
Jika bank akan membuka jaringan kantor baru, maka jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank. Baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan di mana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka. Adapun struktur jaringan kantor bank terdiri dari 1. Kantor wilayah atau kanwil. 2. Kantor cabang atau KC. 3. Kantor cabang pembantu atau KCP. 4. Kantor kas atau KK. 5. Kantor fungsional atau KF. 6. Kegiatan pelayanan kas atau KPK. A. Payment point. B. Perangkat perbankan elektronis atau PPE. Layanan perbankan digital merupakan penerapan atas aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan solusi keinginan generasi masa kini yang menginginkan layanan perbankan yang cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat, 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dan dapat diakses dari mana saja, baik itu dari ponsel, komputer, notebook, laptop, ATM, dan sebagainya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan bagi hasil antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyerataan modal atau musyarakah. 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. 5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga adalah riba. Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu, mungkin penukaran uang dilakukan antar kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain. Tahap pertama adalah prastadium atau embrional. Pada tingkat ini, muncul penitipan uang di kuil bukan dengan tujuan menabung, melainkan karena tempatnya dipandang aman untuk menghindari resiko pencurian atau perampokan. Tahap kedua adalah penerimaan dan pemberian kredit. Usaha bank yang menonjol pada zaman Babilonia kuno adalah Igibi Bank dan berkembang pesat pada abad ke-6. Bank ini bukan saja melakukan jual beli mata uang, tapi juga menerima simpanan dan memberikan kredit dengan motif mencari utang. Tahap ketiga adalah munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Dalam tahap keempat, terdapat dua kejadian penting. Pertama adalah adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh Goldsmith Bankers. Kedua, lahirnya bank sentral dan bank lain-lainnya, antara lain di Prancis pada tahun 1716, berdiri Bank General
yang merupakan bank deposito dan berhak mengeluarkan uang kertas bank. Akan tetapi, pada tahun 1718 digantikan oleh Bank Royal dan digantikan lagi pada tahun 1800 dengan nama Bank de France karena inflasi. Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus beroperasi dengan baik agar menghasilkan laba dalam pengelola dana masyarakat. Penghimpunan dana masyarakat dapat menimbulkan biaya dana atau cost of fund, dan penyaluran dana masyarakat menghasilkan pendapatan bagi bank. Selanjutnya, setelah memperhitungkan biaya-biaya lainnya, maka bank memperoleh laba. Semakin efisien pengelolaan dana masyarakat, maka laba yang diperoleh semakin besar. Sekian penjelasan saya dari buku 2 Perbankan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.